Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Decarita yang akan menceritakan berbagai hal menarik untuk Anda. Dan cerita kali ini datang dari saudara Gio yang merupakan warga asli Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tapi sebelum bercerita, subscribe dulu ya channel Decarita agar lebih berkembang. Kejadian ini saya alami ketika saya mendaki Gunung Ciremai pada tahun 2018 yang lalu. Ketika itu, saya dan beberapa anggota keluarga memang sudah jauh-jauh hari merencanakan untuk mendaki Gunung Ciremai. Perkenalkan, saya Geo, asli masyarakat Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Letak rumah saya pun dekat dengan kaki Gunung Ciremai. Jika menggunakan sepeda motor, kira-kira hanya butuh waktu 10 menit saja menuju base camp pendakian Gunung Ciremai via Palutungan. Singkat cerita, aku bersama beberapa saudara berkumpul bersama di rumahku. Kami membicarakan tentang rencana mendaki Gunung Ciremai, serta perlengkapan dan perbekalan apa saja yang akan kami bawa ketika mendaki Ciremai. Untuk masyarakat Kabupaten Kuningan, ada stigma yang mengatakan bukan orang Kuningan kalau belum mendaki Gunung Ciremai. Jadi karena hal itulah yang membuat kami akan mendaki gunung tertinggi di Jawa Barat ini. Dalam diskusi kami memang terjadi sedikit perdebatan tentang hari apa kami akan mendaki Ciremai. Maklum saja, di antara kami berenam sudah ada yang bekerja, jadi kami harus menyesuaikan waktu. Akhirnya setelah perdebatan yang cukup alot, kami memutuskan mendaki Gunung Ciremai di hari Jumat. Hari Jumat, pada hari itu kan laki-laki umat Islam harus menunaikan sholat Jumat, tapi kami malah pergi mendaki Ciremai. Dalam pikiranku, ya sudahlah, mungkin itu adalah jalan tengahnya. Yang penting kami bisa pergi mendaki Ciremai. Singkat cerita, satu hari menjelang pendakian, kami berkumpul di rumahku. Aku dan 5 saudaraku yang lain bersiap-siap menyiapkan apa saja keperluan dan peralatan yang akan kami bawa. Tapi jujur saja, di benakku tersimpan rasa yang tidak enak tentang waktu pendakian kami yang dilakukan pada hari Jumat. Tapi kusimpan rasa itu dalam-dalam. Aku tidak mau membuat anggota tim yang lain menjadi down dan hilang semangat. Karena dalam pendakian gunung, jika satu orang down, maka bisa membuat seluruh anggota tim menjadi down. Itu yang tidak kami mau. Jadi aku diam saja dan berpura-pura semangat di depan saudara-saudaraku. Setelah beres-beres, kami pun bergegas istirahat. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam setengah 11 malam. Tapi entah kenapa aku susah untuk tertidur. Karena tidak bisa dipungkiri, aku terpikirkan hal-hal yang tidak baik. Dengan terpaksa aku harus terjaga sampai jam 1 malam sambil memainkan ponselku. Dalam hening, aku mencari tahu tentang larangan jika akan mendaki Ciremai. Tapi aku pikir, kami kan orang asli Kuningan, jadi pasti aman lah. Dalam hatiku menggerutu, yang membuat lambat laun aku pun tertidur. Tibalah waktu kami untuk mendaki Gunung Ciremai. Kami bangun pagi, sarapan, dan bergegas berangkat menuju base camp pendakian via Palutungan dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di base camp pendakian dan melakukan registrasi, sedikit keanehan mulai saya rasakan. Pada hari Jumat itu, hanya kami yang akan mendaki Ciremai. Hal itu pun dibenarkan oleh petugas base camp. Hanya kami yang terdaftar akan melakukan pendakian. Tapi ya sudahlah, bismillah saja. Semoga tidak terjadi apa-apa selama pendakian. Tepat pukul 9 pagi, kami mulai memulai pendakian. Dari base camp Palutungan ke pos 1 jaraknya cukup jauh, yaitu sekitar 4,2 km. Bayangkan, ke pos 1 saja jaraknya 4,2 km dengan berjalan kaki. Dengkul bergetar, men. Pada awal pendakian pun, aku sebenarnya sudah merasakan hal yang kurang baik. Pada awal kami memasuki pintu rimba, kabut tebal sudah menghadang kami. Hawa dingin dan jarak pandang yang pendek membuat sedikit ciut. Namun aku dan 5 saudaraku pantang mundur. Gaspol, katanya. Sepanjang perjalanan pendakian memang tidak terjadi hal-hal yang aneh. Walaupun ada kabut dan sesekali ada rintik air, kami merasa aman-aman saja. Dan singkat cerita, tepat pukul 11 siang,
Kami pun sampai di pos pertama, yaitu pos Cigowong namanya. Aku sadar aku nggak akan sholat Jumat karena memang lokasi kami di dalam hutan. Namun kami malah bercanda gurau, makan-makan, dan sesekali berteriak-teriak karena kami berhasil mencapai pos 1. Singkat cerita, tepat setelah waktu beres sholat Jumat atau sekitar pukul setengah 1 siang, kami pun bergegas melanjutkan pendakian. Aku dan rombonganku sama sekali tidak merasakan hal yang aneh selama pendakian. Aman-aman saja. Pikirku, ketakutan yang sebelumnya menghantui pikiranku mulai hilang karena memang tidak terjadi apa-apa selama pendakian. Pos demi pos pendakian berhasil kami capai. Alhamdulillah, ucapku sambil menghela nafas karena memang Gunung Ciremai ini memiliki trek pendakian yang curam sehingga membuat para pendaki kerap kelelahan. Tepat pukul 5 sore kami berhasil mencapai pos 6, yang mana pos ini adalah campground atau tempat mendirikan tenda untuk beristirahat. Nah, disinilah ternyata aku merasakan hal-hal yang ganjil. Setelah mendirikan tenda dan makan malam, tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara berteriak dan sesekali terdengar suara tangisan. Namun anehnya, hanya aku yang mendengar suaranya. Semua anggota timku tidak ada yang mendengarnya. Tolong saya. Tolong. Tapi walau bagaimanapun, aku tidak menceritakannya kepada anggota tim yang lain. Cukup kutulan sendiri. Takutnya anggota tim yang lain menjadi drop dan membuat pendakian menjadi tidak aman. Sambil duduk mengelilingi api unggun, tanpa sadar kami ternyata didekati oleh babi hutan. Kami kira cuma 1 ekor saja, namun ternyata setelah disoroti senter, jumlah babi hutan itu cukup banyak. Mungkin ada 10 ekor. Dengan refleks, salah satu saudaraku melempar babi hutan itu dengan kayu sambil berkata kasar. Wah, udah gak bener ini, dalam hatiku menggerutu. Suasana malam itu sangat sepi dan gelap gulita. Maklum, hanya kami yang berkemah di tengah hutan belantara Ciremai. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Kami pun bergegas masuk dalam tenda, lalu istirahat. Di dalam tidur, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku didatangi oleh kakek-kakek berjubah warna silver. Lalu dia berkata padaku dalam bahasa Sunda, tujuan maneh naik Gunung Ciremai naon? Sok ayeuna mah geura balik deui ka imah maneh. Atau dalam bahasa Indonesia yang berarti, tujuan kamu mendaki Gunung Ciremai untuk apa? Sekarang kamu pulang ke rumah kamu masing-masing. Aku pun langsung terbangun dari tidurku. Aku kaget. Aku membangunkan saudaraku, tapi mereka tidak ada yang mau bangun. Mungkin karena mereka lelah karena seharian mendaki. Seketika itu pun aku langsung mendengar suara dari luar tenda. Suara langkah kaki. Suara langkah kaki itu terdengar jelas dan mengelilingi tenda sambil sesekali dia tertawa menyeramkan. Aku hanya bisa terdiam ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Dari arah luar tenda kembali terdengar suara yang menyeramkan. Balik maneh. Atau dalam bahasa Indonesia yang berarti, kamu harus pulang. Di dalam takutku, aku hanya bisa menutup telingaku sambil menahan tubuhku yang bergetar. Lalu tiba-tiba angin berhembus kencang membuat tendaku bergoyang dan hawa menjadi lebih dingin. Entah kenapa semua saudaraku sulit untuk bangun dari tidurnya, padahal aku sudah membangunkan mereka. Dan dari arah depan tenda ada yang seperti menepuk-nepuk. Tuk, tuk, tuk. Walaupun takut, aku memberanikan diri untuk membuka resleting penutup tenda. Dan ternyata setelah aku membuka tenda, tepat di depan mukaku ada sosok makhluk hitam legam dengan mata merah, lidah yang menjulur panjang, serta taring yang besar di mulutnya. Dia menatapku dengan seram sambil tertawa menyeramkan.
Seketika aku berteriak dan melompat ke arah saudara-saudaraku yang tengah tertidur. Sontak mereka terbangun. "Ada apa, Gio? Ada apa?" tanya saudara-saudaraku. Namun aku tidak mengatakan kepada mereka jika aku melihat makhluk halus. Namun aku berkata kepada mereka jika aku melihat babi hutan. Di dalam ketakutanku, aku berusaha untuk tidur kembali. Namun waktu itu sudah menunjukkan jam 12 malam. Tanggung ucapku. Karena jam 1 dini hari kami harus bangun memasak mie instan. Lalu jam 2 dini hari kami harus melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai. Singkat cerita, tepat jam setengah 2 dini hari kami kembali melakukan pendakian menuju puncak Gunung Ciremai, atau di kalangan pendaki hal itu disebut summit attack. Sepanjang pendakian hati menjadi gundah gulana. Sebenarnya aku ingin turun kembali, tapi aku tidak enak dengan saudara-saudaraku yang lain. Mereka sangat ingin mencapai puncak Gunung Ciremai. Saat mencapai pos yang roboh, atau tepat di batas vegetasi, aku kembali melihat makhluk yang tadi malam menggangguku. Namun kali ini dia hanya melihatku dari pinggir pohon besar yang ada di sebelah jalur pendakian. Kali ini dia berwujud jauh lebih besar, sama besarnya dengan pohon di sebelahnya. Dia terus melotot melihatku sambil menjulurkan lidahnya yang panjang dan taringnya yang tajam. Namun lagi-lagi tak ku ceritakan hal ini kepada anggota tim yang lain. Semuanya ku telan sendiri. Tepat jam 4 subuh, kami akhirnya sampai di pos terakhir yang bernama Goa Walet. Sesuai namanya, di pos ini memang terdapat sebuah goa hasil erupsi Gunung Ciremai. Sejenak kami beristirahat. Namun kesalahan yang kami buat saat itu, kami malah berteriak-teriak di pos itu. Dan benar saja, saat kami selesai berteriak, tiba-tiba ada suara teriakan balasan dari arah gua. "Woi!" Kali ini kami semua mendengar suara gaib itu, dan sontak saja kami berlari ketakutan. Namun karena jarak ke puncak sudah cukup dekat, akhirnya kami memutuskan untuk tetap mendaki sambil menjaga sikap dan berdoa semampu kami. Tepat jam setengah 6 pagi, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Ciremai. Puncak gunung serasa milik kami sendiri. Ya, hanya kami berenam yang ada di puncak Ciremai. Singkat cerita, setelah puas berada di puncak Gunung Ciremai, kami kembali ke campground, yaitu pos 6 Pasanggarahan. Kami sampai di pos Pasanggarahan sekitar pukul 10 pagi. Kami pun istirahat, masak, makan, dan sedikit tiduran santai di dalam tenda. Tapi apesnya kami malahan tertidur pulas. Ketika saya bangun, tak terasa sudah jam 4 sore. Lama juga kami tidur. Dan kami pun bergegas bangun untuk bersiap-siap turun gunung. Setelah makan roti dan minum secangkir kopi serta beres-beres perbekalan, akhirnya kami turun sekitar pukul 5 sore. Tetapi karena di dalam hutan, jam 5 sore itu terasa sudah gelap. Kami pun segera memasang headlamp di kepala kami sebagai sumber pencahayaan. Namun seketika itu kami kembali melihat makhluk halus. Salah satu saudaraku merasa diikuti oleh orang lain. Namun ketika menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Dan hal itu pun dirasakan oleh kami semua. Kami mencoba untuk tetap tenang dan tetap berjalan bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ketika aku menoleh ke arah pohon besar di pinggir jalur pendakian, tiba-tiba aku melihat sosok putih. Dan seluruh anggota kami pun melihat sosok itu. Setelah kami dekati serta menyorotkan senter ke arahnya, ternyata itu adalah sosok pocong. Mukanya rusak dan hitam, matanya seperti meleleh dan tercium bau busuk yang sangat menusuk hidung. Seketika kami pun lari ketakutan. Kami sudah tidak menghiraukan lagi curamnya jalur pendakian. Yang ada di pikiran kami hanya berlari secepatnya meninggalkan lokasi itu. Kami pun berhenti ketika tiba-tiba di depan kami ada sosok makhluk tinggi besar dan hitam. Saat kulihat, itu adalah makhluk yang mengganggu waktu di tenda. Seketika kami berteriak ketakutan. Kami melempar makhluk itu dengan kayu dan kerikil yang ada di dekat kami.
Namun, makhluk itu pun terus berada di tempatnya sambil melihat ke arah kami. Saat itu, suasana sangat mencekam. Kami hanya bisa terdiam dan tak mampu bergerak. Namun, aku berkata pada saudara-saudaraku, "Ayo kita baca doa semampu kita." Ketika kami membaca doa, makhluk itu pun tiba-tiba terbang sambil terus tertawa. Sambil menghela nafas, kami pun perlahan mengumpulkan tenaga untuk kembali berjalan. Dan setelah 15 menit berjalan kaki, kami akhirnya sampai di pos 5 yang bernama Tanjakan Asoy. Saat melihat jam tangan, waktu masih menunjukkan jam 7 malam. Kami beristirahat dan saling menatap, namun tidak saling berbicara karena kejadian aneh yang baru saja menimpa kami membuat kami menjadi shock. Detik inilah keajaiban mulai aku rasakan. Keadaan pos 5 yang gelap gulita terasa menjadi sedikit terang, yang membuat kami menjadi bisa melihat jalur pendakian tanpa disorot oleh senter. Seketika itu pun kami berdoa, "Ya Allah, tolonglah kami semua. Tolong jaga kami semua. Kami ingin pulang ya Allah." Singkat cerita, sekitar jam 7.15 malam, kami pun kembali berjalan menuruni jalur pendakian. Entah kenapa, kami merasa tenaga menjadi normal kembali, seperti mendapat kekuatan lagi. Dan di sepanjang perjalanan turun, kami tidak banyak berbicara, tidak lihat kanan dan kiri, tidak istirahat, dan hanya berdoa yang kami lakukan. Masih jelas di ingatan kami, baru sekitar 15 menit kami turun dari pos 5 Tanjakan Asoy. Namun tiba-tiba kami sudah berada di pos 1 Cigowong. Tentu kami merasa aneh. Mana mungkin kami melewatkan pos 4, 3, dan pos 2. Karena dari pos 5 kami langsung sampai ke pos 1. Heran sekaligus bersyukur, karena hanya dalam waktu 15 menit kami sudah tiba di pos 1. Ditambah stok air kami yang sudah habis membuat kami sejenak beristirahat, mengambil air di pinggir pos Cigowong, memasak mie instan sambil berpikir, mana mungkin itu terjadi. Tapi kami tetap bersyukur, doa kami diijabah oleh Allah. Dari kejadian ini, akhirnya kami mendapat pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, janganlah sekali-kali kita meninggalkan sholat. Yang kedua, selalu jaga sikap sopan santun dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, janganlah kita takabur atau sombong. Sekian cerita ini, sampai berjumpa lagi di cerita yang lain yang tidak kalah serunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.